Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang kedua. Yang tadi adalah pengertian lembaga sosial. Kita kemudian masuk ke jenis-jenis lembaga sosial. Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas satu dulu, yaitu lembaga keluarga. Ya. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian lembaga keluarga, yang kedua mengidentifikasi tipe-tipe keluarga, yang ketiga menjelaskan fungsi lembaga keluarga. Oke, kita mulai dengan pengertian lembaga keluarga. Ya. Jadi, keluarga itu terbentuk berdasarkan perkawinan, ikatan darah ataupun adopsi. Jadi anak adopsi sudah termasuk dianggap keluarga. Ya, hubungan antar keluarga relatif tetap. Ya, tetap kan, suami istri, ibu dan anak, ayah dan anak itu kan hubungannya termasuk relatif tetap atau lama gitu ya. Ya, hubungan antar anggota keluarga itu dijiwai rasa kasih sayang dan tanggung jawab. Otomatis kita sangat menyayangi keluarga kita, anak kita, suami kita, dan pasti akan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya juga. Demikian juga anak akan bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Gitu ya. Kemudian memiliki hubungan yang intim dan kooperatif. Ya, di dalam sebuah keluarga kan saling bantu-membantu, kesusahan antar sesama anggota keluarga, misalnya anak membantu pekerjaan ibunya di dapur, kemudian yang laki-laki mungkin membantu menyiram tanaman, membuang sampah atau mengantarkan ibunya sekolah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian intensitas tatap muka tinggi, ya jelas karena dalam satu rumah. Kemudian saling membutuhkan anggota yang lain. Biasanya kalau satunya nggak pulang-pulang, ibunya akan menanti, kemudian nggak bisa tidur. Kalau lama tinggal di tempatnya neneknya pasti juga kok nggak pulang-pulang sih. Nah, seperti itu. Itu tandanya adalah sebuah keluarga saling membutuhkan satu dengan yang lain. Oke. Sekarang tipe keluarga atau bentuk-bentuk keluarga. Ya, yang pertama yaitu keluarga batik atau disebut conjugal family atau nuclear family atau keluarga inti. Ya, ini intinya di dalam satu keluarga itu hanya ada suami istri atau anak yang belum menikah, bisa anak tiri ataupun anak adopsi. Jadi ayah, ibu, dan anak hanya itu. Itu namanya keluarga inti atau keluarga batik. Sedangkan keluarga kerabat atau consanguinal family atau extended family yaitu dalam satu keluarga itu terdiri dari keluarga besar. Bisa nenek, ada paman atau bibi atau tante dan keluarga inti. Karena di situ misalnya tantenya kuliah di Jogja ikut ayahnya atau neneknya ikut eh, orang tuanya. Nah, seperti saya, ibu saya sekarang ikut saya. Berarti saya sudah tidak keluarga inti lagi, tapi keluarga kerabat, gitu ya. Karena lebih dari keluarga inti, ada nenek, kakek, atau bisa jadi ada adik ayah atau adik ibu dan lain sebagainya. Nah, sekarang keluarga berdasarkan tempat tinggal setelah menikah. Ya, patrilokal yaitu istri ikut tinggal di kerabat suami. Ini kalau India pasti begitu ya, istrinya ikut di keluarga suami. Matrilokal, suami ikut tinggal di kerabat istri. Bisa jadi karena si ayahnya itu anak kos, dapat anaknya ibu kos, maka dia kemudian tinggal di keluarga istri. Bisa jadi kan? Nah, kemudian ada neolokal, yaitu suami istri bertempat tinggal baru. Nah, ini contohnya saya itu tidak ikut mertua, tidak ikut orang tua, tetapi neolokal. Nah, kemudian afun lokal, yaitu suami istri ikut pihak paman. Bisa jadi tidak ikut orang tua, tapi ikut pamannya. Kemudian natal lokal, suami istri saling berpisah tempat tinggal. Misalnya suami saya kerjanya di Semarang dan saya kerjanya di Mu'alimah di Jogja, maka kita berpisah tempat tinggal dan mungkin ketemunya hanya 1 minggu sekali atau 3 hari sekali. Itu namanya natal lokal.
Ya, sekarang berdasarkan jumlah suami atau istri. Ya, pasti kalau kita sebagai seorang perempuan maunya satu istri saja untuk suami kita, gitu kan? Tapi ternyata di dalam masyarakat ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah monogami. Ini satu suami dan satu istri. Ya, yang kedua poligami, yaitu perkawinan seorang suami lebih dari satu orang istri. Bisa 2, bisa 3, dan kalau dalam agama Islam bisa 4 ya. Nah, kemudian poligami dibedakan jadi 2. Yang pertama namanya poligini, yaitu perkawinan antara satu lelaki dengan beberapa istri. Kemudian poligini ini terbagi lagi menjadi 2, namanya poligini sororat, yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa perempuan yang bersaudara kandung. Ya, ini dalam Islam tidak boleh ya. Yang kedua, poligini non-sororat, yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa perempuan yang tidak bersaudara kandung. Ya, ini yang bawah ini yang boleh dalam Islam. Nah, lanjut. Poliandri. Nah, ini dalam Pandawa 5 itu ibunya Pandawa, istrinya Pandawa itu 1, tapi 5 bersaudara punya istri 1. Nah, ini namanya poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Apakah sekarang masih terjadi? Masih. Di daerah pegunungan Himalaya, daerah Nepal, daerah Tibet, itu masih berlaku seorang perempuan menikahi beberapa saudara laki-laki. Jadi, kalau dalam sebuah keluarga itu laki-lakinya 3, maka dia akan menikahi ketiga-tiganya. Nah, seperti itu. Itu masih berlaku di daerah pegunungan dan biasanya itu daerah terpencil ya. Nah, ada beberapa bentuk poliandri. Yang pertama yaitu poliandri fraternal, yaitu perkawinan seorang perempuan dengan beberapa laki-laki yang bersaudara kandung. Ini daerah pegunungan Himalaya tadi ya. Yang kedua poliandri non fraternal, yaitu perkawinan seorang perempuan dengan beberapa laki-laki yang tidak bersaudara kandung. Ya, ini yang atas ini contohnya adalah Pandawa 5 dengan istrinya siapa itu ya? Saya lupa malah namanya. Nah, kalau poliandri non fraternal ini contoh, mohon maaf ya, contohnya adalah Megawati. Itu dia menikah dengan suami yang pertama, kemudian hilang di dalam penerbangan, tapi belum dinyatakan meninggal karena harus menunggu berapa tahun baru dinyatakan meninggal ya karena hilang. Nah, belum sampai dinyatakan meninggal karena tidak diketemukan, Megawati menikah lagi. Nah, itu dianggap poliandri non fraternal. Akhirnya digugurkan oleh negara, suami yang kedua tidak sah karena yang pertama belum dinyatakan meninggal. Nah, itu contoh yang terjadi nyata. Itu akhirnya Megawati pernah melakukan poliandri non fraternal walaupun digugurkan secara hukum. Ya, kemudian menurut asal suami atau istri. Yang pertama namanya endogami, yaitu perkawinan di lingkungan sendiri atau satu suku atau kerabat. Ya, biasanya kalau di daerah-daerah tertentu itu harus menikah dengan keluarga sendiri, misalnya sepupunya atau saudara jauhnya, tapi tidak dengan orang luar. Yang kedua eksogami, yaitu perkawinan di luar lingkungan sendiri. Seperti saya dan suami itu bukan satu keluarga atau satu family. Kami sama-sama orang luar, kemudian ketemu dan kemudian menikah. Nah, eksogami ini ada yang bernama konubium sirkulasi atau konubium asometris atau konubium sepihak, yaitu 2 klan hanya sebagai pemberi atau penerima gadis. Ya. Jadi satu suku itu hanya menerima gadis dari luar. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua kanubium simetris, yaitu 2 klan saling bertukar jodoh. Jadi bisa 2 suku itu ada yang laki-laki yang perempuan, bisa yang sini yang laki-laki yang sana perempuan atau sebaliknya gitu ya. Nah, kemudian bentuk perkawinan eksogami. Yang pertama namanya homogami, yaitu perkawinan antara anak-anak dari 2 keluarga dalam lapisan sosial yang sama. Ya. Jadi
strata sosialnya sama. Misalnya satunya anak guru ya dapat keluarga anak guru. Anak kantoran dapat anak kantoran, anak pedagang dapat anak pedagang. Itu namanya homogami. Kemudian yang heterogami yaitu perkawinan antara anak-anak dari dua keluarga ya dalam lapisan sosial yang berbeda. Misalnya saya menikah dengan anak raja, itu namanya pernikahan heterogami. Ya. Ya, sekarang menurut hubungan kekerabatannya. Yang pertama namanya cross cousin atau sepupu silang, yaitu perkawinan antar saudara sepupu. Banyak kan terjadi. Ya, ini terutama di lingkungan kerajaan, itu permaisuri kalau tidak dari kerajaan luar pasti memperoleh dari saudara sepupu. Biasanya dijodohkan ini. Raja-raja pada zaman kerajaan Hindu-Buddha seperti itu. Kalau tidak menikah dengan kerajaan lain, ya dia menikah dengan saudara sepupunya sendiri. Yang kedua, paralel cousin atau sepupu sejajar, yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan di mana ayah dan ibu mereka bersaudara. Ya, yang ketiga, euterogami, yaitu perkawinan antara pria dan wanita dari keluarga klan mana saja. Ya, ini berarti dari orang luar ya. Ya, lanjut sekarang yang terakhir yaitu fungsi lembaga keluarga. Yang pertama adalah fungsi reproduksi. Perkawinan itu untuk tujuan salah satunya adalah menghasilkan keturunan atau fungsi reproduksi. Yang kedua, fungsi proteksi atau perlindungan. Misalnya kalau kita sedih, kita pasti akan berkeluh kesah kepada ibu kita. Kalau kita sakit, pasti orang tua kita akan memeriksakan kita ke dokter. Itulah adalah fungsi proteksi atau perlindungan dari orang tua kepada anaknya yang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga adalah fungsi sosialisasi. Ya, pertama kali guru dalam kehidupan anak adalah ibu. Ya, dari awal itulah ibu yang mengajari kita berbicara, cara makan, cara berdiri dan lain sebagainya. Kemudian mengenalkan pada lingkungan. Nah, itu berarti keluarga punya fungsi sosialisasi terhadap anaknya. Fungsi ekonomi ya, kepala keluarga atau mungkin ayah dan ibu akan mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Ya, kemudian fungsi afeksi yaitu fungsi kasih sayang. Ya, seorang orang tua pasti akan menyayangi anaknya. Bisa jadi dengan berupa nasihat, bisa jadi dengan berupa teguran yang baik. Nah, itu tujuannya adalah kasih sayang. Kemudian fungsi pengawasan sosial, ya dengan kita punya keluarga, maka kita akan tidak bertindak semaunya karena kita masih punya keluarga yang memberikan pengawasan kepada kita. Ya. Kemudian fungsi pemberian status, dengan menikah maka anak yang dilahirkan adalah anak yang sah berasal dari sebuah perkawinan. Oke, terima kasih. Nanti akan kita lanjut dengan lembaga sosial yang lainnya, bisa lembaga pendidikan, agama, atau politik, dan lain sebagainya. Oke, jangan lupa ya, subscribe dan like, serta share video ini untuk nambah nilai keterampilan. Oke, jangan lupa juga kumpulkan tugas Canva interaksi sosial di masa pandemi di Google Classroom kalian masing-masing. Ini sudah melewati PTS, berarti nilai kalian akan saya kurangi. Tidak 100 lagi, tapi saya kurangi. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.